Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Anda semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, learning by doing. Ini yang pernah kuliah manajemen atau ikut training manajemen atau udah pernah kerja pasti tahu. Tapi yang belum tahu juga tenang aja, ini gampang. Sangat gampang. Pernahkah Anda bertanya, mengapa tidak ada studying by doing? Padahal studying sama learning itu artinya sama. Kalau di bahasa Indonesia itu sama. Artinya belajar. Tapi beda di sini. Kalau studying itu otak aja. Belajar, tes, lulus. SD. Belajar, tes, lulus. SMA, SMP. Belajar, tes, lulus. SMA. Ini belum ada learningnya. Berenang, itu learning. Menjahit, itu learning. Naik sepeda, itu learning. Memasak, menyapu, sopan santun, berperilaku baik, itu learning. Jadi memang nggak ada studying by doing, memang nggak ada, karena nggak ada do-nya, nggak ada perilakunya, nggak ada mengerjakan sesuatu dengan tangan, dengan kaki, dan dengan organ tubuh yang lain. Itu makanya ada learning by doing. Anda bekerja tiap hari, itu ada learning by doing-nya. Anda nyetir mobil dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah tiap hari, itu ada learning by doing-nya. Anda berenang tiap minggu, itu juga ada learning by doing-nya. Bahkan Anda memasak, Anda berlaku sopan santun, itu juga ada learning by doing-nya. Seharusnya orang yang nyetir baru bisa dengan orang yang nyetir 10 tahun, itu lebih expert yang nyetir 10 tahun. Seharusnya orang yang menjahit baru-baru saja dengan orang yang tiap hari menjahit selama 5 tahun, ada learning by doing-nya. Seharusnya orang yang mengajar 1 tahun dengan yang 5 tahun lebih expert yang 5 tahun, lebih master yang 10 tahun. Gitu. Jadi kalau Anda jadi bapak rumah tangga yang baru-baru saja menikah, dibandingkan dengan Anda sekarang yang sudah 20 tahun, yang sudah 25 tahun, harusnya ada learning by doing-nya. Harus lebih master daripada bapak-bapak baru. Ada perbaikan-perbaikan yang muncul setelah by doing itu. Mungkin yang pertama kali memasak, dia harus lama untuk
melakukan kegiatannya. Tapi karena dia tiap hari memasak, dia semakin cepat, semakin hafal bumbu-bumbunya, jadi ada kecepatan lebih baik, kualitas rasanya lebih baik. Demikian juga jadi bapak, jadi orang tua. Pada awal-awal itu masih nabrak-nabrak, ketika udah 10 tahun harusnya lebih smooth, lebih halus, lebih komprehensif, lebih menyeluruh mikirnya. Jangan kayak manten baru terus gitu. Pegawai yang baru 1 tahun, apalagi masih kontrak, sementara pegawai yang sudah puluhan tahun, masa sama dengan pegawai yang baru aja? Learning dong. Jadi marilah kita biasakan untuk learning every day, every time. Supaya apa? Tidak tertinggal, paling tidak. Supaya apa? Apa yang kita lakukan tiap hari itu berarti. Belajar dari kesalahan yang kemarin. Besok kita ngapain? Belajar bukan dari kebenaran, tapi belajar dari justru kesalahan. Jadi sore hari kita merenung, tadi pagi gue ngapain aja ya? Ini yang aku sulit banget tercapai. Faktornya apa? Apakah diri saya yang kurang konsen? Tidak hanya nggak bisa, tidak ada nggak bisa, adanya nggak mau. Kalau Anda mau memperbaiki, pasti Anda bisa memperbaiki. Oh, kok saya boros ya? Jadi bapak rumah tangga nggak bisa nyimpen duit. Setelah 3 tahun Anda sadar, Anda pelajari faktor-faktornya. Oh, saya males nabung. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita sama-sama, walaupun sudah tidak sekolah, tapi kita harus belajar dengan cara learning, belajar prakteknya, praktek memasak, praktek mendidik anak, praktek membimbing anak, praktek mengajak anak untuk semangat, dan untuk hidup yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.